Selamat pagi, ini udah trading lama, trading baru. Sekarang ini murni untuk edukasi teman-teman yang ada di sini maupun di YouTube maupun di Discord. Itu jadi trader yang lebih baik, itu yang tak pengenin. Oke, materi kali ini itu agak lumayan. Oke, ada namanya FOMO disorder. Nah, penyebabnya itu sebenarnya takut. Kayak sekarang Bitcoin nih contoh, udah tinggi, kalian takut nih beli. Padahal nanti kemungkinan masih ada koreksi untuk kita beli lagi. Nah, itu kita jadi pemikirannya nggak bagus lah jadinya, pemikirannya kita nggak tenang jadinya. Kita bakalan bahas cara menghindari FOMO itu seperti apa. Tapi sebelum itu, yang pertama, apa itu FOMO di trading? Sebenarnya yang bikin FOMO di sini para influencer itu ngaruh. Jadi contoh yang kemarin itu ramai apa? Altcoin mantap, rame. Kemudian orang-orang bingung. Itu namanya fear of missing out, takut. Ini kesempatan besar nih, kalau aku nggak ikut aku telat nih. Nah itu agak lumayan. Contoh sekarang emas itu sedang harga berapa? Ada yang ingat emas nggak? Jadi contoh ya, sekarang kita ngomongin, oke, emas di harga berapa? Di 2630-an. Kemungkinan bakalan kemana? 2600, nanti lanjut ke mungkin di 2700. Jadi angka-angka di sini sudah apa ya, wis di luar kepala ya itu. Jadi pelan-pelan, cuma seharusnya ada di luar kepala udah. Oke. Contoh FOMO disorder yang pertama, itu teman untung katakanlah 10 juta. Kalian untung di 100.000. Ini yang bikin orang FOMO. Nah, orang itu bisa 10 juta, saya kok cuma 100.000. Naikin resikonya. Makanya kenapa kalau saya saranin ketika orang lihat fear of orang-orang itu flexing, mending di cut aja, fokus sama gainnya kalian sendiri aja. Wis fokus sama gainnya kalian sendiri. Karena FOMO itu bahaya. Lanjut ke yang kedua, kenapa kok FOMO ini bahaya? Dari sini, dari yang pertama tadi, dari 10 juta, kalian hanya 100.000, berpikiran tuh pasti tuh, ya apa ya bisa caranya kayak gini ya? Itu pasti kan? Kalau kita fokus ke orang lain, itu pasti gimana ya kita bisa kayak gitu. Nah, alhasil, over trading. Atau biasanya over risk, atau over resiko. Resikonya dibesarin lagi supaya kalian bisa kecapai. Mungkin ini kecapai waktu kalian dapat jackpot. Mungkin kita bilang jackpot. Setelah itu ini habis misalnya. Biasanya kayak gitu. Orang-orang yang terkena fear of missing out disorder itu, uang saya 100.000 Pak. Saya dapat di 2 juta. Oh, keren, mantap. Habis itu habis semua. Biasanya kayak gitu. Soalnya mereka ini nggak tahu bahayanya itu seperti apa. Saran sih sebenarnya unfollow influencer yang flexing itu mending di unfollow dulu aja. Karena nggak ada gunanya. Kalau influencer yang ada gunanya, ngasih edukasi yang bagus, itu yang kita masukin di otak, itu dimasukin terus yang bagus. Jadi contoh, jangan over trading ya, pakai risiko kecil ya. Itu nggak nyaman, kedengarannya itu nggak nyaman. Enak orang itu ngomongin, oke, berapa ya? Sebulan dapat 100% Pak. Wah, enak, ngomongin enak, seneng orang-orang. Cuma alhasil nanti habis. Ini yang bahaya, Mending cari yang influencer yang benar-benar ngasih edukasi yang bagus lah intinya, yang bagus. Kalau nggak gitu bahaya kan. Kemudian kita lanjut, apa gunanya stop loss sih sebenarnya? Memotong kerugian. Kalau nggak ada stop loss, bisa apa nggak kira-kira? Nggak bisa, harus pakai stop loss. Jadi stop loss di sini itu kita harus tahu fungsinya, yaitu mengurangi resiko atau kerugian. Ketika kerugian ini bisa dikurangi dengan manual, itu juga nggak masalah selama kalian itu bisa. Nah, aku kasih contoh cara trading yang gampang, yang semua orang bisa lakuin, cuma banyak orang nggak mau, karena keuntungannya kecil. Pakai modal besar, 10, contoh aja. Pakai akun Sen, berarti di 100.000, gunain lot 0,01. Ini yang selalu aku bilang, tapi orang-orang nggak paham maksudku itu seperti apa. Karena ketika kalian itu belajar, gini ya, contoh, buy posisi di sini, oh ternyata turun. Oke, nanti buy posisi di sini, wuyuk, masih. Wih. Kalian mau layering 100, mau layering itu margin call-nya jauh. Ada temen itu 100 juta, akun Sen 0,01. Wes itu harga mau naik, mau turun, mau naik, terserah dia, nggak ngurus dia. Pokoknya beli, oke, turun lagi, beli lagi. Cuma returnnya dia nggak banyak, nggak gede, kelihatan banget kan. Soalnya kan resikonya sangat kecil. Cuma returnnya nggak besar, paling di 1%, di 2% per bulan tapi. Nah itu, cuma dari sini apa yang kita bisa lakuin? Sebenarnya bisa. Kita profit di market. Itu caranya macam-macam. Salah satunya kayak gini bisa. Coba kalian mau apa enggak? Ini cara goblok-goblokan lah katanya. Goblok-goblokan kalau kita orang Jawa bilang. Tapi kalau memang cara yang
bagus itu bisa seperti ini bagus, atau bisa dengan resiko yang diatur. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama seperti ini, modal besar resiko 0,00001%. Yang kedua itu bisa pakai namanya sering withdraw. Jadi ketika kita untung, pastiin metodenya bagus dulu. Kayak scalping kan ini win rate-nya agak lumayan tuh kita tuh. Kemudian untung WD, untung WD, untung WD terus sampai selesai. Nah, itu agak lumayan. Kemudian yang ketiga, saya lupa. Saya tadi udah ada di kepala, saya lupa. Apa ya? Nanti kalau ingat saya lanjutin lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. FOMO di sini, opportunity itu selalu ada. Selalu ada. Contoh altcoin atau Bitcoin nanti bakalan ada. Ceritanya lagi. Tenang aja. Katakanlah, Mas sekarang udah dikoreksi, Mas. Nanti koreksi lagi, tenang aja. It's okay, lanjut aja. Move on. Jadi resiko tetap kejaga. Yang penting kalau kalian itu FOMO, selalu tanemin di pikiran opportunity is always on, atau selalu ada. Jadi nggak usah khawatir opportunity itu kayak hanya satu kali Pak, enggak. Di market itu kayak tiap hari ada opportunity, aman loh. Kita bakalan ada materi dan juga Q&A. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dilontarin. Dari sini ada pertanyaan apa enggak kira-kira sebelum saya mulai? Tanya, lu ada yang pernah nyoba enggak yang 100 ribu sen? Itu paling lama kembalinya kapan? Paling ada yang pernah nyoba apa hitungan tahun kira-kira, penasaran aja. Ini ada Pak Pinardi di samping. Dia layering banyak. Layeringnya banyak. Halo Pak, apa kabar? Salam kenal semuanya. Tahu ya? Apa kabar? Siap. Oh, di sini silakan. Pak Pinardi mau tanya. Jadi kan pakai sen ya. Ketika pakai sen itu kan katakanlah harga di atas buy posisi, atau kita buy posisi lah katakanlah ya, buy itu kan sama kan banyak toh. Harga kembali ke sini itu paling lama berapa lama? Tergantung time frame-nya yang kita ikuti. Biasanya sampean? Time frame besar ya lama. Kalau time frame 5 menit sampai 1. Kalau saya lihat dulu kalau nggak salah weekly ya. Itu berapa lama itu? Itu rata-rata ya ada 4 bulan, ada 3 bulan Kembalinya. Cuma dari sini ngambil Pak. Tapi kan tergantung apa ya, kita open posisi itu tergantung posisi kita awal mula. Ya sambil pantau terus Ya. Contohnya gini, biasa tuh trennya misalkan naik gitu, ternyata time frame besarnya kan juga akan ada penurunan nanti. Wave terakhirnya pasti akan ada penurunan. Berarti kita posisi bisa sell atau sell average itu bisa di wave kedua, wave ketiga. Jadi sebenarnya intinya itu gimana kita cara ngatur risknya. Masalah FOMO, kalau modalnya besar resiko kecil nggak ngaruh sebenarnya. Cuma terkadang orang FOMO itu ininya dinaikin, itu yang bahaya. Ininya yang dinaikin. Makanya selalu bilang opportunity selalu ada, aman. Nah biasanya kalau teman-teman mau trading, ritualnya apa dulu nih? Kalau treatmentnya gini, oke, saya biasanya kalau mau entry ya, ini bener nggak nih? Analisa saya bagus atau enggak? Nih, saya lihat 4, oke, support masuk, ini, checklist, oke, entry. Itu biasanya yang harus dimulai, karena ketika kita ada trading plan yang baku, tradingnya enak banget. Kalau saya biasanya itu kita lihat yang mana? Kita ngomongin yang lagi rame aja, scalping, kan lagi rame atau scalping, oke? Kalau scalping saya biasanya lihat di M15 seperti apa, oke, kemudian H1 seperti apa, kemudian M5 seperti apa. Itu kalau semuanya naik, turun saya ke bawah. Lot size berapa yang saya lakuin, resiko kita lihat seberapa, rewardnya mumpuni apa enggak. Jadi maksudnya gini, kita meresikokan contoh $1, rewardnya $0,5, nggak masuk akal. Nah gitu loh, jadi harus balance. Nah setelah itu ini masuk, reject apa enggak, atau di area support atau enggak. Kalau enggak, contoh ini enggak, ini iya, masuk. Jadi lihat trennya, lihat time frame kecil, lot size-nya, resiko reward ada di area support enggak kok, man. Kalau di area support biasanya reject dulu dia. Kalian ke koreksi dulu, ke tarik dulu lumayan. Nah di sini untuk trading plan-nya semoga membantu. Kemudian coba dengan mulai resiko kecil. Nggak betah, iya. Bener-bener nggak betah. Cuma itu yang membuat nanti, apa ya kalau dibilangnya, jangka panjang. Yang menyelamatkan.
Itu bisa jadi solusi kita salah analisa nggak sih? Bisa Pak. Ya mana beda-beda katanya. Kalau Mas Lama sendiri sama Mas Gunawan ada perbedaan? Sebenarnya gini, apa yang kita berikan itu dasar sebenarnya. Dasar dari teknikal itu. Oh. Dasar dari teknikal itu. Wes nggak ada lagi. Nggak ada perbedaan. Cuma nama-namanya agak menarik nanti. Nama kelamaan agak menarik. Ada sesuatu kayak support resisten sama supply dan demand. Sebenarnya bedanya itu cuma alas, sedikit banget. Itu kalau ditarik ya areanya di situ sebenarnya. Itu sebenarnya sama aja. Cuma namanya aja yang agak berbeda. Nanti tahun besok ada lagi pasti. Lihat aja. Pasti ada sesuatu yang baru. Pasti ada. Soalnya adalah di dunia trading di sini nggak semulus kelihatannya. Itu seru. Jadi saya kesimpulan dulu ya. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Ada Mas. Yang itu Mas, yang hedging tadi turun dibayar. Nah kalau kita lihat emas sama BTC kan mungkin long termnya baik. Kalau memang pair forex mata uang itu bisa nggak kita hedging gitu? Jadi makin turun dibayar. Yang saya tahu ini yang kalian ingat nggak my effect book saya yang 10 nggak ada paling udah itu pakai cara itu 10 ke 100 juta. Jadi 10 juta jadi 100 juta itu pakai cara kayak gini. Cuma resikonya kalian bisa lihat itu 0,0. Jadi saya ketemu Pak Pinafdi, dia ngomongin kayak gitu, aku cuma aneh orangnya. Soalnya aku nggak pernah tahu. Yang terpenting itu gini Mas. Dalam trading itu hanya bukan skill saja, tapi kedewasaan kita, wawasan kita yang perlu mengatur psikologi. Terus mengatur posisi entry awal, entry point yang tepat. Itu benar-benar kita itu sebenarnya menunggu, mau nggak mau kita harus menunggu, sabar itu. Kalau nggak mau harus limit atau pending. Itu saya tahunya dari beliau, kan kita dari dulu itu swing, ya wis yang kayak teman-teman lihat itu biasanya SLTP selesai. Tetapi semakin lama itu pengetahuan kita semakin melebar, intinya gitulah, semakin melebar, semakin banyak ketemu orang, semakin banyak ketemu broker, regulator dan lain-lain, itu kita semakin melebar. Cara trading macam-macam ya sebenarnya. Cuma intinya di resiko. Kalau kita bisa resiko kecil, aman jangka panjang. Kebanyakan orang resikonya besar, jadi gak aman. Kemudian kalau ditanya tadi forex sama emas, iya memang agak berbeda. Cuma saya lihat punya Pak Pinardi dulu itu posisi sampai 100 lebih. Waspadai equity dan value kan, ketika penurunan drawdownnya itu di angka 50% ya, tapi kelihatannya nggak pernah sampai 50 kelihatan. Paling mentok di 10%, dia dari 200 posisi yang dia open. Pertimbangannya kita kan trader ya, kita itu kan menjadi seorang pedagang. Pedagang itu kan intinya kita kan kuat, beli dan dijual lagi kan gitu kan. Bagaimana kita dapat untung kan, itu intinya. Nah, ketika kita itu beli dan dapat untung, berarti kan kita tahu barang yang kita beli itu posisinya di mana, ini nanti larinya kemana. Kita kan punya struktur juga nantinya. Yang jelas setiap market itu pasti ada naik dan ada turun. Nggak mungkin apa lurus saja kan, nggak mungkin kan. Nah, coba amati chart itu ada nggak yang lurus saja ya? Kalau model kayak gini swing itu memang harus sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar. Cuma kenaikan tren dan penurunan atau retest itu kan ada yang kecil, ada yang panjang. Retestnya hanya 10%, ada retestnya 30%. Nah, yang banyak orang itu pakai Fibonacci gitu. Karena kita itu pakai lot kecil, kita tenang aja, asal OP akhirnya. Yang penting kita tahu arahnya. Jadi dari 200 posisi tadi kalau dihitung jauh, masih 10% itu masih jauh dari modal. Kayak bukan 10% itu Pak, 5% Pak, nggak sampai Pak, 5% nggak sampai. 200 posisi kita ngomongin, 200 posisi. Nanti kalau untung sedikit, oh ini kok bagus ya, saya close lagi nggak pakai hitam loh. Jadi gini, ada namanya insting trader. Jadi contoh kemarin kalau nggak salah ya, kita scalping di XAU USD sell posisi. Aku ngomong, there is no way ini bakalan naik, ini bakalan turun satu harian.
Nah itu kenapa? Karena instingnya udah dapat. Jadi insting-insting kayak gitu tuh dapat gara-gara jam terbangnya udah panjang. Jadi teman-teman, kenapa saya saranin kecil resikonya supaya jam terbangnya panjang. Nanti mungkin lama-kelamaan bisa dinaikin juga nggak apa-apa. Saya langsung kesimpulan aja ya. Oke, kesimpulan FOMO disorder. Ketika kalian lagi FOMO, influencer lagi rame, pikir opportunity selalu ada. Untuk FOMO seperti itu, sebenarnya simpelnya kayak gitu. Kemudian untuk profit itu sebenarnya kunci di risk, resiko. Wes, kalau kalian memang ingin profit, resiko dikecilin. Kalau nggak pengen, ya terserah. Gitu. Kalau kita intinya resiko harus dikecilin. Nah kemudian kalau memang pengen, kalau kayak gini kapan kayanya Pak? Nah, ya benar masuk akal. Bisa pakai 2. Atau kalau yang saya lakukan sekarang, itu scalping, katakanlah seminggu kita dapat 20 juta. Hajar ke investasi, Bitcoin atau kemana, kan lagi ini bull run sampai sini nih. Naik tetep udah naik ini gitu kan, itu hajar ke sana kalau saya yang sekarang. Oke, nanti kalau udah selesai, pokoknya intinya kalau saya mana yang cuan hajar gas kalau oke, intinya piye cuane gitu lah intinya. Thank you semuanya yang ada di YouTube, teman-teman juga yang sudah datang, yang di YouTube sama Discord juga thank you so much.